Kata Sayyidina Luqman kepada anaknya, laukana nutku, seandainya dia ngomong itu koin perak ya, lakana sumtu zahaban, maka diam itu adalah koin emas. Walaqad nadimtu 'alal kalam miraran wa lam andimu 'ala sukuti marratan wahidah. Nadima yandalan andam 'ala sukuti marratan wahidah. Aku sering menyesali kalamku berkali-kali, ngomong sekali, nyeselnya berkali-kali. Pernah nggak? Kok saya ngomong gitu ya? Pernah nggak? Dan orang yang banyak ngomong bukan pada tempatnya, dia akan ngomong gini, aduh gimana? Dulu awal-awal saya khutbah Pak, awal-awal saya ceramah, kadang-kadang yang belum pantas kita bicarakan. Itu selesai khutbah atau ceramah, itu kepikiran dulu, ya Allah, kenapa saya ngomong begitu? Ternyata kita lupa rumus-rumusnya. Sebelum ceramah, minta perlindungan dulu kepada Allah, minta bimbingan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Koneksikan hati kita dengan kecintaan kepada Rasulullah, kepada ulama-ulama waliullah, baru kemudian kita pun ngomong. Semoga dalam bimbingan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan aku tidak pernah menyesal dari diamku, ini kata beliau. Ya. Wa'alam anna sumta ala nawain. Diam itu ada dua macam. Diamnya orang awam, diamnya khawas, para wali. Orang awam diamnya cukup dari ghibah, menggibahi orang, wal kizb, dan bohong, ngomongin orang, mau dia kiai, ulama, mau pemimpin. Kalau kita nggak bisa ngomong yang proporsional, itu ghibah namanya. Ghibah, baik lewat sosial media ataupun langsung. Jadi kalau kita dengar berita, nggak bisa komentar baik, diem aja. Ini kalau ini diamalin aja Pak, ini beres kan negara kita. Cuma karena semua orang ngomong, di rumah kita aja pasti ada yang suka komentar terhadap semua apa yang terjadi di negara ini. Baik dari kejadian pergerakan partai, kebijakan pemerintah, rakyat ini, opini ini, pasti banyak yang komentar, padahal dia nggak ngerti apa yang dikomentari. Ya. Waqala Abu Ali ad-Daqqaq, ya. Lanjut. Yang kedua, diamnya wali. Apa diamnya wali? Imsaku sultan lisanil haibah. Menahan lisan di saat dikuasai oleh perasaan hebat, kagum. Ini kalau orang rapat atau pada rapat RT-nya ramai Pak. Jadi di saat ngomong itu kayak kita pengen dihargai orang. Ya, Bapak rapat masjid nih, kita kalau ngomong tuh kayak pengen didengerin. Itulah sebabnya kita marah kalau kita ngomong orang nggak dengerin, bener? Kecuali Bapak ini guru ngaji, ya, murid-murid kita ajarin, dia berisik, boleh kita marah. Orang nggak senang ngomong kita, lalu dia ngomong lagi, nggak apa-apa, biarin aja. Berarti ada nggak benar dari alam kita, ya. Wadzalika sumtu huwa min adabil hadrah, ya. Nah, kenapa? Karena rasa kehadiran di hadapan Allah Rasulullah itu ada pada kata atau jauh Pak? Dekat, benar dekat. Serius, udah rasa belum? Kalau Allah dekat, kita kalau dekat dengan orang yang kita hormati, berani nggak ngomong sembarangan? Hei, orang yang suka komentar macam-macam. Kalau kita merasa dekat kepada Allah, Allah itu dekat kepada kita, berani nggak komentar sembarangan? Malu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Ini ilustrasi Pak ya. Di UIN itu, saya kan kuliah di UIN dulu. Yang saya takuti kalau nama satu orang Pak, yang betul-betul kalau ngomong itu saya nggak susah untuk memotongnya dan menjawabnya pun super hati-hati. Itu Profesor Dr. Aziumadi Azra, guru kita. Kalau beliau ngomong atau nanya, itu jantung saya berdebar tuh dulu waktu masih kuliah. Waktu kuliah S3 sama beliau, itu jantung saya berdebar. Makanya waktu disertasi, saya minta pembimbingnya beliau, biar gak diuji sama beliau ntar. Ya. Itu sebenarnya Pak. Itu kenapa
Kenapa? Dan saya kalau di depan beliau nggak berani ngomong sembarangan dan nggak pernah berbicara tanpa data. Kalau depan beliau harus ada datanya, datanya dibaca dengan metodologi dan approach pendekatan yang pas. Kalau enggak, kamu ini cocok logi, nggak relevan, ya nggak koheren. Itu kalau kata-katanya. Jadi dulu waktu saya mengajukan outline Pak, beliau nggak banyak ngomong. Saya nggak berani lewat sekretarisnya. Saking saya nggak berani ketemu beliau, Pak. Nggak berani ngomong juga depan beliau. Kasih ke sekretarisnya, outline saya dicoret. Itu banyak outline sampai pendahuluan semua dicoret. Ketika kita baca, itu kayak dia ngomong. Jadi tulisan dia bagi saya udah sama kayak dia ngomong. Ngaco, gitu ya. Nggak koheren, lompat-lompat. Langsung kita rompak. Dan saya coba bimbingan sekali itu. Sampai akhir bab nggak perlu lagi bimbingan. Karena seakan-akan beliau sudah ngomong. Wataknya kan begitu. Nggak boleh ngomong loncat-loncat. Nggak boleh nulis loncat-loncat. Menggunakan metodologi yang pas. Selesai semua bab, 5 bab langsung kita kasih, langsung tanda-tanda. Obat buah dari diem. Nggak banyak ngomong. Ini kalau ada yang lagi kuliah, jangan banyak-banyak diskusi sama teman. Langsung nulis aja, Pak. Loh kenapa? Kalau kebanyakan diskusi, kebanyakan bahan masuk, bingung menulis apa. Ya, menyendiri, beruzlah, ya, menyendiri kalau sudah punya tugas-tugas begitu. Maka diam itu boleh kita bagi diamnya lisan, yang kedua diamnya qalbu. Diamnya lisan dari mengatakan yang tidak benar, diamnya qalbu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tadi ketika imam membacakan ayat, qalbunya diam nggak, Pak? Atau qalbunya jalan-jalan berisik? Atau qalbunya jadi juri? Wah, enak nih. Nggak enak nih. Wah, panjang nih. Tuh berisik tuh qalbunya. Ya bener ya. Apalagi sholat Jumat pas siang-siang ya. Waduh, imamnya panjang-panjang baca surat Qaf. Kan sunnahnya baca Qaf, Pak. Itu 3 halaman loh, Pak ya. 3 halaman. Tapi akhirnya khotib-khotib kita kalau jadi imam cuma alam nasroh. Ya, kulhu. Jumatan kok pakai kulhu. Kenapa? Karena hati jamaah berisik. Pernah kita sholat di satu masjid. Masjid itu udah direbut berbagai macam aliran. Terakhir direbut oleh aliran yang berkunut. Tapi kita sholat di masjid itu subuh nggak nyaman sama sekali. Karena di sini ada angkat tangan, sini nggak. Sono nggak angkatan, bagian sini ngangkat semua. Jadi nggak nyaman, Pak. Jadi samping kiri kanan kita ada yang ngangkat dan enggak. Jadi hatinya lagi sholat tuh pecah dan itu terasa auranya nggak nyaman. Kolbunya berisik. Kolbu kan bisa ngerti bahasa kolbu. Apa kata si kolbu? Imamnya pakai hadis dhaif gitu. Kata yang angkat tangan, saya ini nggak angkat tangan, berarti dia mukhalafatul imam, dia menyalahi imam. Berisik itu berarti mereka sama-sama berisik. Habis itu saya nggak mau datang lagi, cuma 2 kali aja ke sana. Pertama telat, kita nggak tahu. Yang kedua kita tahu, masya Allah, nggak nyaman sama sekali. Itu kelihatan keluar itu malam salaman sebelum COVID, Pak ya. Kelihatan ya. Nggak ada persaudaraan, cuma karena masalah kunut tuh. Belum lagi ntar zikir jamaah pada sholat dulu tambah rame. Kemarin itu, Pak, ini bagian terakhir nih. Apa beda tawakal sama ridho? Tawakal itu sumtu qalbihi an talabi rizki. Orang tawakal itu dia ngerti Allah itu ngasih rezekinya, time-nya sudah jelas. Maka dia diam, nggak ngeluh. Sumtu qalbihi, diam kolbunya dari menuntut. Ini contoh, Bapak belum diam nih. Ustadz, saya udah doa, tapi kok belum dikabulkan, berarti kolbunya belum. Kapan ya? Berarti kolbunya berisik gitu. Kedengeran nggak sama telinga kita? Enggak, tapi kalau orang yang punya kolbu tahu. Kok bisa? Bukan ini tawalam gaib, Pak. Kita kalau ada orang senang sama kita, kelihatan kolbunya terasa. Apalagi Allah kan memandang kolbu. Jika ada kolbu orang
mengeluhkan, ya Allah, kapan ya Allah, kapan itu bagi Allah berisik. Allah tuh nggak suka denger. Betapa sukanya kita dengan hal yang berisik-berisik yang membuat Allah tidak suka itu. Ya. Jadi udah tawakal dulu nih. Doa udah, habis doa usaha udah. Kolbunya coba didiamkan. Jangan nuntut lagi, udah jalani aja. Lalu ridho apa di atasnya? Sumtu qalbi an harakatil i'tirad. Kolbunya diam, tidak suka mengingkari, mempertanyakan, meragukan janji-janji Allah. Jadi Bapak ini kalau sudah ridho, udah ridho belum sama Allah nih? Nuntut corona selesai atau nuntut Allah ridho kita dalam corona? Pilih mana Pak? Corona selesai Allah nggak ridho, mati. Corona selesai Allah nggak ridho, atau pilih Allah ridho dalam corona ini? Pilih mana Pak? Maunya Ustaz corona habis Allah ridho, nanti Pak Imam Mahdi keluar lama. Kalau sekarang apa tuntutannya? Ridho nggak hidup di zaman COVID? Oke, maaf, antum umur berapa? 43. Oke, COVID baru 2 tahun kan? Berarti 41 tahun nggak ada corona kan? Jangan lupakan itu. Bernostalgia nggak berangkat kerja macet-macet? Sekarang nggak kan? Nggak terlalu lah, dikit doang karena ada penyekatan. Jadi penyekatan ini aneh juga Pak ya. Orang biasanya lancar, ini malah jadi serba salah ya. Kitanya salah, entah mereka yang salah ya. Wah ini masih banyak ini. Cukuplah ya. Al-arif idza takallama malak wal muhibbu idza takallama halak. Silakan diartikan sendiri yang besar besar. Ya kira-kira itu Ustaz. Ada yang mau diskusikan? Oh, banyak sebentar. Ya. Ucapan itu kan cermin dari hati. Ya. Kalau kita ingin mengelola ucapan kan harus mengelola hati. Tadi Ustaz sudah beberapa kali menyampaikan kiat-kiatnya, antara lain adalah positive thinking tadi. Terus kemudian tidak memelihara kebiasaan spontanitas. Kepikir ngucap. Dan ketiga tadi memperbanyak referensi dulu. Iya. Nah, kiat-kiat apa lagi yang bisa kita terapkan agar kita bisa? Ya, yang pertama Bapak sebut itu apa kata Nabi? Istafti qalbak. Bertanyalah ke dalam kolbumu. Ini ilmu para wali Bapak ya. Jadi para wali itu kenapa mereka bisa jadi wali? Ngapain nanya ke kolbunya? Kolbu terhubung ke ruh langsung ke Allah. Itu kelebihan aulia Allah dari dulu. Kalau kita buka nih sirah mereka, perjalanan hidup mereka ngamalin hadisnya itu. Di dalam diri kita kan ada kata-kata. Kita mau berangkat, tapi hati kita bilang tunggu dulu, tahan, kita lawan, jalan. Ternyata tak berangkat. Pernah ngalamin nggak? Ya saya pernah ngalamin. Padahal di mobil kita nyetir baca maksurat Pak Al-Wirdul Latif. Maksuratnya Imam Haddad saya baca. Kurang sakti apa itu? Al-Wirdul Latif sangat panjang, sama dengan maksuratnya Syekh Hasan Al-Banna, panjangnya sama. Kurang sakti apa baca itu? Tabrak kan? Nabraknya nggak tahu-tahu, saya belok ada orang pakai motor, wah! Untung dia pakai helm, kepalanya itu langsung. Jadi dia tuh guling-guling Pak, kena ke tiang listrik. Masih syukur kepalanya nggak pecah, yang pecah cuma helmnya. Saya masih syukur. Coba kalau kepalanya pecah kan, saya masuk penjara. Tapi saya nggak salah juga, karena dia nggak punya SIM. Nggak punya SIM, kita mau ke kiri dia, kira gitu. Batin saya udah bilang, jangan berangkat dulu, nunggu agak kesiangan dikit. Tapi kita lawan, pengen cepet-cepetan, pengen buru-buru. Ternyata benar kata Nabi, buru-buru itu dari setan.
Benar ya? Alaika bita'anni, hendaklah kamu pelan-pelan, santai. Kenapa? Karena buru-buru dari syaitan. Jadi mulai latih Pak, latih. Dan itu latihannya sholat istikharah. Coba sholat istikharah itu cuma mau nikah doang kan? Kalau nggak nikah lagi nggak usah istikharah dia. Gimana mau nikah lagi? Enggak, istikharah itu bukan ketika kita mau nikah doang. Nabi mengatakan idza hamma ahadukum, jika kamu punya masalah, keinginan, cita-cita, proyek, maka wudhulah yang bagus, lalu sholat 2 rakaat, baca doa istikharah. Itu doa ngomong ke hati kita hadapkan kepada Allah. Canggih gitu. Orang kalau biasa doa istikharah, dia akan terbiasa berdialog dengan jiwanya. Itu melewati meditasi Pak. Lewat meditasi itu cuma mengosongkan diri. Ini langsung berbicara dengan sumber heningan itu. Orang meditasi kan mencari keheningan. Ini udah langsung sumber yang memberikan hening itu siapa? Kan Allah. Selesai di tangan Allah itu sudah. Ya, udah cukup. Waduh, antum mau ngapa? Nah ini Ustaz, kalau dosa yang mulut itu kan dikawal dengan Tuhan bagus ya. Terus kalau jari itu gimana Ustaz? Sama nggak dengan Kalau kolbu itu punya makna, diterjemahkan oleh lisan. Karena dulu sosial media itu cuma ngomong, orang Arab kan pakarnya ngomong, maka mereka bisa mengubah kalam dengan syair-syair yang indah. Sekarang lebih canggih. Sekarang pakai apa? Isi kolbu bisa diterjemahkan tidak hanya oleh lisan, tapi bisa diterjemahkan oleh jari. Semuanya diminta persaksian. Itu juga, maka kalau ditambah nih, antum canggih juga ya, kayaknya emang harus ada kitabnya nih ya. Diamnya jari tidak berkomentar kecuali yang baik dalam sosial media ya. Jadi sumut, diamnya jari ketika dia tidak berkomentar, tidak memberikan tanggapan kecuali tanggapan itu baik. Karena semuanya dipertanggungjawabkan di sisi Allah. Itu berbicara juga teman kita. Canggih emang sekarang ya. Kalau Nabi Musa hidup tuh, Nabi Musa juga bingung. Ini kalian bisa ngomong jarak jauh ya? Bisa jarak jauh kita ngomong, bisa komentar jarak jauh kita. Makanya Nabi Musa pengen jadi umat akhir zaman. Kita nggak pernah minta kan? Pernah minta nggak dulu? Nggak inget ya? Sebenarnya kita pernah minta, tapi jawab lain. Ya, ada Ustaz Harun. Ya, dibaca, silakan. Izin nanya Buya, karena kita tidak boleh zalim terhadap siapapun, bahkan diri kita sendiri. Pertanyaan, bila kita merasakan keinginan untuk minum khamr atau maksiat, bila kita hindari ini, malah zalim. Maksudnya apa itu? Kita nggak mau zalimin orang. Terus? Ya, izin nanya Buya, karena kita tidak boleh zalim terhadap siapapun, bahkan diri kita sendiri. Pertanyaan, bila kita merasakan keinginan untuk minum khamr atau maksiat, bila kita hindari ini, malah zalim. Ya, nanyanya polos banget ya. Ya, bagus. Jadi ada konsep sebagian orang, zalim itu tidak mengikuti keinginan, bukan. Zalim itu lawan dari keadilan. Keadilan itu menempatkan sesuatu sesuai tempatnya, fitrahnya. Kita difitrahkan nggak maksiat? Difitrahkan nggak? Diperintahkan nggak untuk minum khamar? Maka di saat ada keinginan itu kita nggak penuhi, emang kemudian jadi zalim? Enggak, justru kalau kita ikuti itulah yang zalim. Ini contoh yang sering saya pakai. Anak kita umur 10 tahun minta beliin motor, dia pengen pakai motor. Bapak kasih atau bapak tahan? Zalim ketika bapak menahan, duit ada padahal. Itu zalim atau adil?
Jadi keadilan itu tidak mesti dengan memberi ke semua keinginan. Keadilan itu kadang bisa dengan menahan satu pemberian. Karena kita sayang kepada anak, nggak kita beliin, Pak. Kecuali Bapak pengen mati anak cepat-cepat, ya beliin aja, gitu, ya kan? Ilustrasinya dapat. Hawa nafsu kita tuh kayak anak kecil, keinginannya banyak. Kalau belum sampai saatnya, jangan dikasih. Kalau kamar kan di surga doang. Kalau maksiat, ada sesuatu yang dia tidak maksiat jika sudah akad, misalnya makan punya orang haram, tapi kalau sudah beli nggak haram, gitu, ya. Dan lain-lainnya contohnya, ya. Allah a'lam. Ada lagi Ustaz? Satu lagi terkait. Ya. Kabar bohong yang dari Allah atau dari syaitan, bagaimana kalau sebenarnya itu tidak benar? Kabarnya? Gimana pertanyaannya? Memahami kabar yang masuk ke kolbu dari Allah itu bukan? Oh, oke. Baik. Kolbu yang berzikir kepada Allah pasti yang masuk ke dalamnya nur. Tapi kolbu yang isinya kelalaian kepada Allah pasti masuknya dari syaitan. Maka perhatikan, di saat sinyal-sinyal itu masuk, kita lagi zikir atau kita lagi mikir. Kita lagi zikir atau lagi mikirin dunia. Kalau lagi mikirin dunia, walaupun casingnya casing akhirat, itu tidak baik. Jangan diambil. Ya. Itu indikatornya. Dari mana itu? Dari hadis Imam Ahmad, hadis Imam Tirmidzi. Setan itu dan malaikat mempunyai belalai khusus ke kolom. Jika dia zikir, maka belalai malaikatlah yang ada, sayap malaikatlah yang muncul. Jika tidak, maka belalai si iblis syaitan lah. Bukan belalai lagi yang kalau lagi banyak nyamuk nih, kenapa nih? Dia kan bisa nyuntikin tuh. Suntikan itu tuh apa namanya tuh? Sumut. Sumut. Jadi sumutnya syaitan itu bisa tembus ke kolbu kalau kolbu tidak ada pertahanan namanya zikrullah. Ya. Karena kita tidak mampu zikir setiap saat seperti baginda Nabi, maka kita minta perlindungan kepada Allah pagi dan sore. Apa perlindungannya? Ya muqallibal qulub, wahai yang membolak-balik hati, tolong tetapkan hati kami dalam agama-Mu, taat kepada-Mu, supaya gak kemasukan. Jadi walaupun nih saya pegang kitab, saya duduk di masjid, saya duduk di mimbar, ngomong pakai ayat Quran, tapi kalau saya tidak berlindung kepada Allah dan minta bantuan Allah, kalau saya berceramah, ceramahnya akan berisi kalam-kalam syaitan. Kalau nanti mirip-mirip kayak binatang buas, tapi pakai dalil, itu aja bedanya. Agak sulit dikit pakai dalil, galaknya berdalil, Pak. Nah, kita nggak mau begitu ya. Kita maunya, ya sesuai dengan kepentingan kolbu itulah. Oke, cukup ya. Nih, Masya Allah, aku mau kawin. Yang kalau ada ini saya kalau pengungkaran banyak pengungkaran terjadi karena dia melakukan baik. Oh, itu beda lagi. Ya, tar dulu kita terjemahin dulu. Mungkar artinya apa? Ini pertanyaannya bagus nih. Kemungkaran banyak terjadi karena diamnya orang-orang soleh. Oke, ini kalam benar, tapi jangan ditaruh di tempat yang tidak benar. Untuk membenarkan salah satu sikap beberapa orang dan kelompok yang tidak sesuai juga dengan kema'rufan. Munkar lawannya ma'ruf. Apa arti ma'ruf? Dari kata arafa, sesuatu yang diketahui bahwa dia baik, itu ma'ruf namanya, pantas. Lawannya munkar, yang diingkari kebaikannya. Paham sudah? Maka sesuatu yang diingkari kebaikannya, munkar itu ada prosedurnya kalau ingin mengingkarinya.
Dan pengingkaran terhadap kemungkaran itu caranya dengan taghayyur, bukan dengan halak, penghancuran. Man ra'a minkum munkaran falyughayyir biyadi. Ini berarti kan lafaznya, ini lafaz orang nggak perhatiin benar-benar. Orang maunya hancur-hancurin aja. Siapa yang melihat di antara kamu kemungkaran, sesuatu yang tidak terlihat ada kebaikan di dalamnya, falyughayyir, rubah tidak ada kebaikan menjadi baik. Yughayyir, rubah, ghayyara yughayyiru taghyiran. Bukan hancurkan lafaznya. Dirubah, Pak. Bisa nggak ngerubah itu? Kalau yang kita bayangin apa? Siapa yang melihat kemungkaran, hancurkan, gitu kan? Nggak begitu. Kemungkaran itu yang dirubah kemungkarannya atau pelaku kemungkarannya. Antum nih, ada tempat orang mabuk-mabukan, terus hancurin botol-botol. Emang begitu? Nggak begitu. Yang minumnya dan yang punyanya yang dibenerin. Itu yang disebut yughayyir, merubah. Gimana caranya supaya orang berubah, tapi dia nggak tersinggung dan dia nggak merasa tersiksa? Itu yang disebut ma'ruf. Makanya jangankan ayat hadis tadi ya. Di surat Luqman, ketika ada orang tua kita yang berbeda keyakinan dengan kita, apa kata Allah? Wa sahibhuma fid dunya bil ma'ruf. Bersahabatlah, sikapilah, tanggapilah orang tuamu yang beda keyakinan itu dengan ma'ruf, dengan yang sepantasnya, yang menurut orang baik. Anak kalau ke orang tua gimana bagusnya? Ma'ruf namanya. Itu arti ma'ruf. Jadi ini hemat kita nih ketika merenung Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Siapa yang melihat kemungkaran yang tidak ada nilai kebaikan di dalamnya, maka rubahlah. Falyughayyirhu. Siapa yang dirubah? Pelaku kemungkarannya. Kecuali sudah mentok, baru dia nggak mau, baru kemudian menggunakan kekuatan kekuasaan untuk menghancurkan tempat itu. Dan kita lihat ya, di apa namanya, Gang Duli dulu ya di Surabaya. Itu caranya kan sangat ma'ruf. Orang-orangnya diberikan skill, nggak ada pengusiran, penghancuran, nggak ada. Digiring-giring, diseret-seret, nggak ada. Bubar dengan baik, dengan ma'ruf. Gitu. Ada seorang wali masuk, Pak, ke tempat lokalisasi itu. Dia pesan perempuan paling cantik. Dia pesan kamar paling mewah. Di tengah-tengah, jadi dicari mana-mana tempat yang tengah. Masuklah ke kamar berdua sama yang cantik itu. Dia wali nih, penyamar. Sampai di dalam, dia nggak pegang, nggak sentuh sama sekali sih. Kalau kita langsung serobot kali Pak ya. Iman kita lemah, nggak kuat kita. Cuma wali-wali tertentu yang bisa. Malah dia sholat. Dia sholat 2 rakaat, bermohon, nggak tahu apa yang diminta. Habis itu dia keluarkan uang, tambahan tips, padahal tadi udah dibayar. Tambahan tips yang gede sekali untuk si perempuan. Perempuan itu bingung, kenapa saya jadi jamak? Malah nangis. Apa saya jelek? Enggak, kamu wajar, kamu cantik. Tapi saya dapat tugas di sini. Akhirnya perempuan itu minta dinikahi. Ya nggak dinikahi, dia kan cuma tugas doang. Tugas untuk sholat di situ. Nggak lama setelah itu bubar itu Pak, lokalisasi. Itu namanya ya, cara yang ma'ruf. Habis itu Allah ilhamilah orang-orang yang berkuasa di tempat itu, lalu mendapat kekuatan yang nggak tahu datang dari mana, lalu bisa menghabiskan orang-orang yang atau berkomunikasi dengan baik dengan backing-backingnya. Udah terpikirkan semua. Tuh cantik, nggak ada korban, nggak ada yang menderita. Walaupun kemudian ada yang teri-terinya ngeles ya, dia balik lagi ke dunia hitam. Ya, di dalam kolbu kita ada kehitaman, nggak usah tuduh-tuduh orang hitam lah. Ya. Itu ma'ruf. Jadi yang dirubah siapa? Orangnya. Hancurin bangunannya, orangnya nggak dibenerin. Dia buat bangunan baru nggak? Gitu. Itu maknanya. Jadi jangan senang dulu untuk kita masuk kerebek ini, kerebek enggak.
saya nggak sepakat itu ya. Dakwah kita dakwah yang belayin, kata Nabi, dengan kelembutan, lembut tapi jelas, lembut tapi menyayatnya halus. Semoga dakwah-dakwah kita diridai oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dai-dai ulama-ulama yang sedang berjuang Allah ridai, Allah ampuni jika salah, Allah bimbing kepada jalan yang diridhoinya. Amin ya rabbal alamin.